Masa nasi kilo daging itu pun tak dapat. Nasi macam mana itu kata? Dekatkan lagi ya. Kalau dalam konsep Islam kona sudah padakan aja. Tapi inilah fenomena hari ini. Jadi ada pembanding. Aku tak pada lama asal siap kawan dia tu. Ulang. Yang selanjutnya, yang keempat, tidak adanya pembakaran dini ilmu agama. Enggak masalah itu. Saya rasa ini yang paling pertama. Iya, di mana? Kalau para generasi kita pada hari ini sudah dibekali secara dini, sejak dari dalam kandungan ya kan, dengan ilmu agama, saya pikir aman ya. Ini pesertanya dari mana ini? HMI. Oh HMI, silakan masuk. Masa aku orang tahu nih HMI di belakangan dapat. Dapat. Ya. HMI sudah hadir duluan ini ya kan? Katanya yakin usaha sampai. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Bang. Lingkungan kita hari ini, Bapak-bapak, sudah tidak bisa lagi dibatasi dengan adanya medsos. Gara-gara medsos ini sekarang juga banyak rumah tangga yang hancur berantakan, jangankan anaknya, ayah mamanya pun gawat. Nah ini persoalan kita hari ini selaku umat Islam. Jadi harapan kami para buya, para orang tua kami, para asatidz, para generasi muda hari ini, mari kita kawal generasi kita hari ini. Kalau tidak kita siapa lagi? Bisakah kita menyelamatkan generasi kita pada hari ini? Jawabannya pastilah kepada kita yang hadir pada hari ini. Yang terakhir memang yang sering menjadikan rumah tangga porak-poranda ini adalah memang faktor ekonomi. Maka ini yang dikatakan dalam ungkapan bijak atau hadis itu, kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu akan mengantarkan orang menjadi kafir. Jadi wajar kalau Islam ini akan tegak dan jaya, umat Islam ini memang harus menjadi orang kaya, pengusaha. Sama dengan agenda yang disebutkan. Biarlah kita orang kecil tapi tinggal di kolam besar, ketimbang kita di kolam besar tapi jadi orang kecil. Betul itu kan? Kita di kolam kecil tapi penguasa. Makanya tak mau aku di Kemenak, biarlah di kantor tua karena itu ketuanya. Apa rajanya ya? Kan itu filosofinya kan? Itu tadi, kita tidak mau menjadi orang yang ditentukan, harus penentu. Umat Islam itu begitu. Kita tidak mau hanya sekedar dihitung-hitung banyak dalam jumlah, tapi kita harus diperhitungkan. Sanggupkah umat Islam hari ini seperti itu? Jadi jangan istilah orang sepa yang hanya banyak tapi menyomak. Macam lembut itu digantang lagi Ustaz. Masuk pun dia tak menambah, keluar pun dia tak keluar. So ini yang betul itu macam Ustaz nih, kalau ada orang kenduri tak datang dia batal kenduri Ustaz. Ini saya pikir kita lebih banyak nanti memberikan saran dan pendapat karena rekomendasi ini akan kita sampaikan ke provinsi. Ustaz Mari, tolonglah direwet ya. 2-3 poin pun jadi. Ustaz Qasim, kita semua tolong. Bagaimana kita menanggapi pernyataan sikap ini? Karena ini sangat berdampak negatif kepada generasi kita pada hari ini. Seolah-olah ini adalah peremehan di bidang hukum Islam. Setelah saya telusuri, Fatwa MUI nomor 11/12 tahun 2012 itu juga belum ada dibatalkan. Bahwa anak zina itu tetap belum mendapat warisan. Kok dia bilang dapat?
Terima kasih. Untuk selanjutnya Ustaz Munir selaku Ketua Bidang Fatwa ini yang lebih mentaukidkan dalam pembicaraan ini. Kalau saya hanya sebuah pengantar. Ini sudah jam 11 kurang. Nanti kita padakan sampai menjelang zuhur. Kepada Ustaz Munir kami silakan lewat moderator. Buat sementara saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak dan saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian atau paparan tentang pertukaran hajinah terkait dengan persoalan pewarisan. Ini berdasarkan putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 11 tahun 2012. Pada Buya Munir sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Permasalahan dan Persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan. Tema yang kita bahas pada hari ini sangat menarik dan aktual. Karena kaitannya dengan perwalian dan warisan. Sehingga seharusnya tadi pemakaman sudah menyinggung masalah ini. Setidak-tidaknya menurut 4 mazhab ulama besar bagaimana? Tapi saya lihat tidak ada tersinggung ke sana. Hanya dibahas tentang bagaimana soal Komisi Fatwa dan CEWA dalam hal ini. Ambilkan. Ini kalau Komisi Fatwa yang mengkonser apa yang disampaikan oleh pemerintah sebenarnya saya pembanding. Namun demikian mohonlah kepada Udah aman. pembanding Yang kutekan. memberikan Udah aman. penjelasan Udah aman kau enggak. sangat besar bagaimana pendapatnya terhadap persoalan ini, dan kalau mungkin tambah dengan imam mazhab lain yang juga akan mengemukakan pendapatnya, karena ini masalah yang menarik. Kalau perlu sesudah ini nanti kita simpulkan, kita rumuskan, kita sampaikan ke MUI provinsi, dalam hal ini Komisi Fatwa provinsi, supaya tingkat provinsi ini juga dibahas lebih jelas, bahkan nasional, karena ini menyangkut masalah masa depan. Saya sudah singgung, karena bermain-main dengan api bisa terbakar. Ini tidak main, ya. Jangan mulai sekarang, karena jangan sampai nanti keluar lagi kepres izin konstitusi itu mau keluar itu. Jadi kalau ada seperti Ini ini, paling bawah kami. rambu-rambunya itu nanti. Jadi barangkali hari ini kita betul-betul kita bahas ini bagaimana sikap kita dari Kabupaten Asahan untuk kita sampaikan ke provinsi. Kalau perlu kita mohon yang rekomendasi supaya uang dari tujuan kita aja. Kasih dia. Terima kasih. Baik, ya terima kasih masukannya. Pada Buya yang Persilakan menyampaikan tentang Komisi Fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekretaris MUI yang berakhir dan sama-sama kita muliakan, pemerintah yang kita muliakan, kemudian para asatidz ustaz yang berhadir pada pagi yang mulia ini. Mari kita sama-sama puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadinya sudah kita mendengarkan paparan-paparan dari pemakaran kita tentang mengenai kedudukan anak zina di dalam perlakuan kedudukan hasil zina dan banyak buat terhadapnya, yang mana tadi sudah dijelaskan sebab-sebab latar belakangnya daripada timbulnya
perzinahan itu dan apa konsekuensinya bagi anak zina tersebut. Di sini saya akan kembali kepada Fatwa Majelis Ulama nomor 11 dan tahun 2012. Ini fatwanya belum dicabut. Kalau belum dicabut berarti fatwanya masih diberlakukan. Sudah dijelaskan di sini bahwa kedudukan anak zina itu tidak mendapatkan warisan dan dia tidak mendapatkan apa dan tidak boleh menjadi wali. Jadi sebenarnya itu kedudukannya. Apa itu? Jadi disampaikan menurut pendapat Ketua MUI Medan bahwa anak zina boleh mewarisi, ya boleh mewarisi dan boleh menjadi wali. Sementara di dalam fatwa ini tidak boleh menjadi wali dan mewarisi, tidak ada menjadi wali dan mewarisi. Pendapat Ibu Bibi Al-Nadi, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa prinsip menetapkan nasab adalah dan hubungan pernikahan yang sah. Jadi kalau perzinahan tidak termasuk pernikahan yang sah, di luar nikah, anak di luar nikah. Selain karena pernikahan itu sah, maka tidak ada lagi berhukum hubungan nasab. Tidak ada lagi berhukum nasab. Dan lelaki yang menzina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan. Batasannya itu dianggap anak zina itu batasnya 6 bulan sejak tercatatnya pernikahan. Itu disepakati undang-undang 6 bulan. Kurang dari 6 bulan dianggap anak itu dianggap anak zina. Kalau lebih dari 6 bulan itu dianggap anak dia. Walaupun katanya tadi apa? Istilah ambil dulu, saya tahu. nyoblos duluan ya. Ya, kehamilannya lagi itu. Karena pernah dulu saya di DPTKN, saya wakilkan sama bapak menikahkan anak saya karena sanksi saya bahwa saya bukan walinya. Saya bilang bukan diwakilkan. Kalau memang kurang dari 6 bulan itu walinya wali hakim. Itu tidak bisa tanyakan sama depan baca. Pak Wiano Umar yang membidangi tentang hal itu. Itu jangan diwakilkan. Kalau diwakilkan sama ada. Berarti dia wali, diwakilnya siapa lain. Ya. Banyak juga ya dari Jawa sana ya diwakilkan semua. Bapak kan ayahnya dia, betul, ayah kandungnya. Saya wakilkan kan. Di Jawa biasa diwakilkan ada. Nah, saya sanksi juga diwakilkan ini. Apakah diwakilkan ini memang dia ayahnya atau dia anak di luar nikah? Kalau anak di luar nikah, jelasnya walinya tetap siapa? Wali hakim tetap diwalikan oleh wali hakim. Dan kami suruh kena saya tentang warisan. Maka warisnya itu kepada siapa diwariskannya? Dari silang. Anak zina itu warisnya itu kepada ibunya. Siapa? Ibunya. Oh, Pak. Disebabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Tapi hukum positif mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bian Omar. Bagaimana yang hukum Nggak bisa di muka sana.
apakah itu bisa Sini aja bisa. dianggap dia anaknya? Nggak apa-apa. Sebetulnya membuat dirinya Buya Numan yang bagus itu. Bisa pak. Karena dia di bidang itu. Saya tidak menguasai diri benar itu mau menyampaikan apa hasil dari ini aja dari kutipan fatwa MUI tahun berapa itu 2012 itu sudah bisa dibaca masing-masing kedudukan anak zina yang kita bahas. Kenapa tadi ada yang membolehkan itu perlu kita bahas kembali. Dalam musyawarahkan pada hari ini kita bikin nanti rekomendasinya bagaimana nanti tanggapan kita MUI Kabupaten Asahan menanggapi tentang masalah anak di luar nikah ini boleh mewarisi dan boleh menjadi wali dengan baik. Barangkali demikian ya, terus teruskan. Terima kasih kepada Buya dan Ustaz Ibrahim Al-Bagam sudah menyampaikan paparannya sebagai pengantar aja kepada kita. Selanjutnya kita akan berdialog lah ya, berdiskusi, bermusyawarah tentang persoalan ini, nanti akan berujung kepada pengeluaran rekomendasi atas kantor dari terbitan waspada beberapa waktu lalu. Jadi untuk tertibnya kegiatan musyawarah ini, saya pikir kita bagi beberapa sesi pertanyaan dan sifatnya langsung saja kepada inti masalahnya. Pada Bapak dan Saudara, Ibu silakan. Ya. Pak Heru Lubis. Jenal. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Buya, ketika saya ikut pengajian dulu masih ke SMP dengan Allahyarham Tuan Tariqatullah, kalau setetes pun masuk mahir mani ke dalam perempuan dan masuknya itu sebelum ada ijab qabul, maka berapa bulan pun anak itu lahir anak zina. Yang ingin saya pertanyakan, apa pula lah dalil, bukan merendahkan ulama, bukan, apa pula lah dalil ulama sekarang itu mengatakan kalau anak itu lahir di atas 6 bulan secara hukum syar'i dan secara mungkin dalil-dalil yang lain bahwa itu dikatakan anak yang sah. Kita demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ya, belakang. Sebutkan nama. Kita 3 orang dulu ya, sesi pertama ya. Lalu 2 pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Rahman. Saya di sini ingin memberikan kritikan terhadap jawaban dari Dr. Haji Hasan Maksud. Dari yang pertama, secara umum para ulama mengatakan bahwa bila pasangan yang berzina lalu hamil dan punya anak, namun kemudian mereka menikah secara sah, maka hubungan nasab antara anak dan ayahnya akan kembali tersambung. Kritikan saya dalam hal ini, saya membantah yang mungkin nanti bisa jadi masukan, kemudahan. Saya mengutip dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi. Kitabnya Al-Hawi Al-Kabir yang intinya di situ ada beberapa ulama berpendapat, tapi semua pendapat di situ semuanya sepakat tidak, kecuali Imam Abu Hanifah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah sendiri pun memberikan persyaratan begitu ketat. Saya bacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma in kanat az-zaniyatu khaliyah wa laysat firashan li ahadin yalhaquha waladuha. Fa madhhab Syafi'i anna al-walada la yalhaqu biz-zani
wa in da'ahu. Wa qala al-Hasan al-Basri yalhaquhu al-walad idza da'ahu ba'da qiyamil bayyinati. Wa bihi qala Ibnu Sirin wa Ishaq bin Rahawai. Jadi di sini apabila ada seorang wanita berzina, tapi di sini dia hamil, maka menurut mazhab Syafi'i, fa mazhab Syafi'i anal walada la yalhaqu bizani. Maka menurut Imam Syafi'i, anak tersebut secara mutlak tidak boleh dinisbatkan kepada si bapak tadi yang mesum tadi. Walaupun si laki-laki tadi itu mengakui bahwasanya itu hasil produksi. Ya. Wa qala Hasan Basri mengatakan yalhaquhul walad idza da'ahu ba'da qiyamil bayyinati. Hasan Basri mengatakan anak itu bisa dinisbatkan kepada bapaknya apabila ada bukti, ada bayinah yang mana anak itu memang benar-benar buatan si bapak ini, dengan catatan ada bayinahnya. Wa bihi qala Ibnu Sirin wa Ishaq bin Rahawai. Wa qala Ibrahim an-Nakhai yalhaquhul walad idza da'ahu ba'dal haqq wa yalhaqu idza malakal mawtu'ah wa illam yadda'i. Wa qala Abu Hanifah in tazawwajaha qabla wad'iha wa lam yawmin lahiqa bihil walad wa illam yatazawwadha lam yalhaq bi. Jadi di sini ada juga pendapat Ibrahim an-Nakhai mengatakan anak itu bisa dinisbatkan kepada si pelaku apabila si bapak tadi yang buat tadi itu dikena hak, karena itu melakukan zina. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan in tazawwajaha qabla wad'iha walau biyaumin, seandainya si laki-laki tadi menikahi si perempuan tadi sebelum melahirkan, walau biyaumin, walaupun sebelum satu hari, lahiqa bihil walad, maka anak itu dinisbatkan kepada si ayat tadi. Wa illam yatazawwadha lam yalhaq bi. Dan hadis keniscayaan. Tapi yang namanya hukum ila yaumil qiyamah la yataghayyar. Adapun hukum yang bisa berubah adalah hukum furu', bukan hukum berubah. Yang perlu tegas. Kalau hukum furu' ya seperti hukum rokok, itu furu' aja. Hukum bunga bank itu bisa beda. Tapi kalau namanya ribanya, tidak bisa. Nah, itu. Jadi harus dibedakan mana hukum yang daruri, mana yang bukan daruri, mana yang aslun, mana yang far'un. Ini harus dibedakan. Kalau hukum daruri ila yaumil qiyamah, la yataghayyar. Jadi hukum yang daruri sepanjang zaman sampai hari kiamat kapanpun haram, bahkan bisa murtad untuk menentangnya. Tapi hukum far'i biasa-biasa aja, nggak usah bertentangan. Tapi kalau hukum ini, ya kita harus mati-mati menjadi. Nah ini, jadi harus dipisahkan mana yang hukum cabang, mana hukum asal. Nah itu perlu kita pertegaskan untuk disampaikan nanti ketika ada tabayun di MUI pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti kalau tidak ada, kita mau mengakhiri acara dan sebagai pemungkas barangkali kita minta saran, pendapat dan masukan serta jawaban-jawaban dari ibu yang akan berbicara. Nah sebelumnya, masalah hukum tadi ya. Yang kita masukkan itu adalah bukan zina, yang maknanya itu bahwa itu
Itu yang saya kaitkan. Saya masuk tadi pensiunan Ustaz. Kalau tidak ada masalah ya. Dampaknya itu. Angka mati zina itu. Dampaknya itu. Anak zina itu ulama nggak sepakat di sini. Ya. Itu yang menjadi bahasa kita. Anak zina, warisan, warisan segala macam. Ya, saya rasa itu, supaya jangan salah paham gitu. Pas. Baik. Nah, satu lagi ya. Ketua Risalah Minggu. Dapat membahas masalah yang dari katakan dalam 11 tahun 2012 kami jadi aktor wisata. Kami nggak ada kan. Baik, kepada Beliau yang besar dan Beliau. Nanti di kopi. Jadi, wah aku cik kali katanya. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati para tuan-tuan guru, terutama para narasumber, moderator, dan kita semua yang hadir sebagai memberi respon terhadap diskusi kita ini. Saya pada waktu rapat dalam menentukan pembicaraan masalah ini oleh ketua ditawari untuk menjadi penyanyi. Saya menolak. Saya melihat persoalan ini sangat rancu dan saya tidak punya kesempatan untuk membuka referensi hanya 1 minggu kalau ini masalah yang dibahas. Kemudian yang kedua, mengenai masalah fatwa, perlu kita pahami bahwa fatwa ini sebenarnya tidak ada kekuatan apa-apa di negara kita. Dia bukan merupakan produk hukum yang diakui oleh negara. Ya walaupun diharamkan rokok, silakan aja kalau mau merokok, nggak ada sanksinya kok. Nggak ada sanksinya, bukan pidana itu. Berzina aja pun kalau Mas mau boleh. Tidak apa-apa, KUHP. Nah, jadi ini sebetulnya berawal dari persoalan kausalitas, sebab dan akibat. Karena akibat dari tidak berlakunya hukum Islam, kita menanggung akibat. Berzina tadi larang, sudah berzina dia hidup kita. Larangan tak ada di negara ini. Dalam hukum pidana, perzinahan itu ada 2 macam. Yang dikatakan berzina adalah yang sudah pernah suami istri. Itu pun kalau tidak sama-sama mau. Kalau sama-sama mau, dia main. Ada persoalan. Mau gimana? Saya jangan di muka umum. Persoalannya itu muka umum itu salah. Sudah berzinahannya. Itu undang-undang pidana kita. Kalau yang belum pernah menikah, melakukan hubungan suami istri, itu tidak berzina. Turut serta. Dia bantu orang yang sudah punya istri, membantu dia. Dia turut serta menolong orang. Orang masih ada. Ini hukum pidana yang berlaku di zaman sebelum kita merdeka. Di Jerman, di Perancis, direkrut Indonesia menjadi hukum pidana yang sampai sekarang 70 tahun menjadi merdeka tidak dirubah-rubah. Profesor Dr. Mungadi membuat konsep mau merubah undang-undang hukum pidana di Indonesia. Baru konsepnya mau di Jakarta ribut karena menyangkut masalah berzina. Kenapa larang? Ini kesempatan cari duit. Tak usah kan kita. Dosa di Mataram mengatakan, dosa duit. Kalau kita bertarung dengan suara menyanyi dapat uang, apa salah? Bertarung dengan kaki main bola dapat hadiah, apa salahnya? Tenaga tinju dapat uang, apa salah? Kalau dengan benda itu main, apa salahnya? Itu sama seperti itu. Ini negara gini, ini negara apa? Ini negara kita negara apa? Bicara tempat apa? Silakan aja. Kita ini kan dari tidak yang bikin fatwa. Tak mau orang mentaati dia bagaimana? Puasa ini lah, berlobby dan merokok di luar kita. Bilang apa? Makanya kesadaran 83% rakyat bangsa Indonesia mengaku Islam, tapi angkanya saja. Idealismenya mana? Tidak sampai 20% yang betul-betul ideal di Indonesia. Kalau kita mengatakan ulama itu segala macam, ada yang mengisi di pengurus ulama di provinsi, tapi tidak terima. Jadi bapak-bapak, kita bicara soal fatwa, itulah risiko yang kita ada.
Maka di tingkat pusat sudah ada pembicaraan bagaimana supaya fatwa ulama ini, majelis ulama ini menjadi suatu produk hukum yang dipilih negara. Itu sudah perjuangan kita. Supaya menjadi produk hukum yang diakui oleh negara, bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi. Kalau tidak, ya mau bilang apa kita? Nah itulah tanda. Saya maka dari awal saya lihat, jangan-jangan ini yang dilontarkan oleh Tuan Maksum ini mau mengadakan justifikasi supaya dihalalkan menyahuti keinginan presiden yang mengatakan akan datang undang-undang konstitusi. Mungkin kesana arahnya, karena ada yang mengambil ada terus pada kebagian kan begitu. Dia tidak mau hanya ketua Medan, mungkin udah beberapa provinsi. Jadi kita ingin bahwa bapak saudara-saudara di hadapan kita sama-sama Islam, tapi hati kita belum tentu sama. Subhanallah. Ada yang hanya kiblat. Jadi maka saya waktu ditawari oleh ketua umum untuk membuat makalah pembahasan ini, saya tidak punya waktu. Kalau hanya 1 minggu, 2 minggu untuk membahas ini secara keilmuan, mencari referensinya, saya bisa. Karena ini masalah yang berat. Faktor utamanya kita baca Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Surah ayat 32. Bukan berzina yang dilarang, mendekatinya. Berzinanya pelarangan. Tidak terjadi kalau tidak terlalu pendekatan. Pemanasan dulu wanita. Allah tahu. Karena kalau sudah naik sparingnya, kemana pun ini kita bisa lakukan. Makanya preventif. Nah, itu dia. Wala taqrabu. Bukan berzina yang dilarang, taqrabunya itu mendekati. Preventif dia melarang. Apalah yang mendekati? Membaca HP, gambarnya macam-macam. Itu jangan kerjakan. Itu larangan. Jangan lihat gambar-gambar porno. Jangan bergaul bebas. Banyak yang bisa menjurus kepada terwujudnya, terangsangnya hidupnya manusia. Nah, risikonya 2. Fahisah, keji. Itu kajiannya saya dalam tafsir masalah biologis, masalah kesehatan. Itu kalau sudah kena penyakit raja singa, alat kemaluan itu tak bisa dipakai kecuali dinamit. Tembakkan dia ledakan baru. Itu namanya fahisah. Sa'asabila itu dalam hidup, itulah tadi. Nikah tak sah, nikah tak sah, berlanjut 1 jam. Panjang perjalanannya. Itu sudah membuat itu. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, jalan hidup yang terburuk. Dan itu yang mau dibuat di negara ini, orang punya lahan pendapatan yang besar dari situ. Makanya Dr. Muradi membuat konsep untuk undang-undang pembinaan Indonesia, disinggung masalah zina, belum lagi sampai ke DPR, draftnya baru, germo di Jakarta, red demon, hilang lahan pencarian. Dan di Aceh saja mau bikin kodus zina, gubernurnya lama tak mau mendatangani. Padahal sudah dikatakan nganggur Aceh dosa. Akhirnya kita datang lagi bagaimana rasanya. Bapak dan saudara, oleh sebab itu hanya barangkali kita ingin mempersoalkan ini, bagaimana respon pusat MUI Komisi Fatwa MUI pusat terhadap apa yang disampaikan oleh Maksum ini bersama dengan MUI provinsi. Apakah memang harus disahuti keinginan Maksum ini supaya itu loh fatwa itu boleh berzina kalau sudah sama suka. Rubah fatwa itu. Kalau resiko banyak resikonya. Berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan warisan, berkaitan macam-macam. Yang kita pahami kan selama ini salah. Kita mentokkan kepala Tuan ini itu nggak tahu apa dia. Ini tokok kepala itu ayahnya itu tokok kepalanya. Ini anaknya itu tokok. Dan ini kadang-kadang kita kasihan juga. Saya juga tahu rapat anak Cina itu dari Imam Bukhari itu. Saya beritahu kalau nama saya bertanya dijawab. Dia imam di masjid, dia Bukhari. Tapi dia masih di sini. Dia tidak salah.
Haram jadi imam tak bisa, makruh saja boleh. Sekarang bagaimana supaya hukum Islam ini berlaku? Kalau berlaku, azani atau azani fajlidu lawahi min ummah mi'atajar kamu mandi darah zina. Sampai lahir mati dia. Sampai lahir mati dia apa lagi? Ini kita tampung lagi. Orang sholat juga tampung juga. Boleh juga kalau sudah membahasnya. Orang itu lantak juga. Penyebabnya tidak ditutup, akibatnya kita tampung. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi bagaimana supaya penyebab ini ditutup? Supaya kita yang mereka dengan akibat. Itu persoalannya, hukum kausantik namanya. Nah, termasuk juga lah salah satu langkah untuk itu bagaimana supaya Peradab MUI ini sebagai lembaga resmi diakui oleh pemerintah dan perwakilan umat Islam mayoritas Indonesia bisa menjadi peradab hukum di negara. Kalau itu tidak ada cerita. Ada cerita kita. Kita saja bertongkar habis-habisan, habis energi habis. Bunyi kepala, pulang ke rumah tidur. Orang lantak juga. Kenapa? Kita tidak melakukan upaya itu. Wakil-wakil kita di DPR itu apa usahanya? Tanggunglah aspirasi umat Islam yang 84% ini yang ingin supaya syariat Islam berlaku. Kita sudah bahas yang lewat. Piagam Jakarta itu kita ketuhanan masyarakat ganti. Kata Menteri Agama dalam Sabta Negara itu hadiah umat Islam. Kalimat yang berganti, isinya tak berubah. Dan itu perlu dibaca. Sayangnya negara kabinet generasi kita ini banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu sejarah. Saya Profesor Salim Said mengatakan belajarlah dengan sejarah. Kalau tidak tahu sejarah, Indonesia tidak ada mana-mana. Umat Islam ini sepanjang masih memikirkan dan mengetahui bagaimana perjuangan Indonesia ini tidak akan diam karena cita-citanya masih terganjal belum tercapai. Termasuk saya. Allahu Akbar. Jadi itu. Nah, perjuangan kita ini bapak-bapak kan hanya memberikan sosialisasi kecamatan segala macam faktor bukan. Banyak kerja yang berat. Dan itu tidak akan berat kalau kita sama-sama melaksanakan. Dan kita satu kata, satu sikap, satu langkah. Ada kadang-kadang tengah jalan ini berat, pendapatan lumayan. Nah, begitu. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara, intinya sementara ini berdasarkan kepada fatwa MUI nomor 11 tahun 2012, kita masih konsisten dengan fatwa itu, minta kepada provinsi kalau perlu pusat bagaimana menanggapi pernyataan dari surat tuan guru kita masuk. Apakah itu maksud dia supaya justifikasi keinginannya itu berubah fatwa? Kalau tidak, beresiko sama. Itu saja saya pikir yang paling penting. Dan ini tidak bermain. Kalau ini tidak kita sikapi, ya syukur-syukur kita ini sampai berbuat seperti ini. Kalau yang lain tak berbuat, udah nggak. Kita berbuat, itu mah kita orang kue. Kita harus sekali solusi terhadap persoalan umat ini. Ya. Jadi tolong ada beberapa bicara sampaikan ini, saya kira ketua pun ada kembali ya. Karena ini menarik sebenarnya. Dalam waktu dekat, saya berpikir sebagai direktur ini akan mengirim surat tersendiri ke provinsi. Ini masalah umat Islam, jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena tidak ada belum sikap provinsi menanggapi. Saya tahu, seharusnya sudah benar kok di provinsi, tapi belum ada sekali informasi melaporkan persoalan ini. Nah itu barangkali saya tidak akan membahas segala macam apa yang disebut oleh Pak Profesor 17 tentang anak bulan itu dalam kitab Kuliatul Mustarsyidin ada dijelaskan di sana, karena tadi sudah disebutkan ayatnya itu standar. Kalau kembali kepada kompilasi, ada di bahasan lain lagi. Ya, kompilasi itu pasal sekian, menurut saya kalau anak lahir sebelum waktunya, si laki-laki berhak mengajukan keberatan ke pengadilan untuk jangan disahkan sama dia. Selama 365 hari sudah lahir, diajukan keberatan dia untuk jangan disahkan sama dia. Tapi kalau model-model gimana orang sekarang, ada rujukannya, karena orang semua anak dia. Jadi semua produk manusia ini ada kelemahan. Ada kelemahan. Cuma ya kalau tadi itu balata itu
Jadi barangkali mengenai suku tadi sudah singgung masalah furu'nya, ya al-hukmiyah taghayyar bitaghyir amkan wal azman wal ahwal itu furu'. Kalau asal qat'i tak bisa kawin. Sholat 5 waktu jangan bikin 2 waktu, tak bisa. Enggak ada yang bisa itu. Barangkali saya sampaikan itu intinya dalam waktu yang tidak terlalu lama, sampaikan kepada ketua supaya dibuat surat ke provinsi, kalau perlu langsung ke pusat, ke provinsi atau ke provinsi ke pusat, supaya pernyataan yang dibaca oleh semua manusia itu diberikan tabayun dari apa maksud dia. Kalau maksud dia untuk memancing suara agar itu dijustifikasi, boleh. Bukan kepada kita nanti kan. Kalau tidak, supaya dipertegas malah fatwa itu. Dan seperti sampaikan Pak Rahmat tadi, supaya pusat membuat khusus tentang fatwa itu disebarluaskan seluruh Nusantara Indonesia dibaca. Seperti dakwah. Saya tadi tertarik sedikit nih, Pak tahun 2017 saya baca hasil penelitian KUA di kota Yogyakarta. KUA itu melakukan survei. Setiap orang menikah diwawancarai apakah masih perawan atau tidak. Hasil penelitian pada waktu itu cuma 15% yang masih perawan, yang lain sudah tidak. Alangkah baiknya saran kalau KUA biasa juga melakukan hal ini, kita beri waktu misalnya 1 tahun, dalam jumlah sekian berapa persen yang sudah perawan. Dalam naskah supaya ini modal kita untuk banyak bicara di masyarakat. Fakta itu bisa bantah, tapi dengan pandai-pandailah, kenapa kita tertutup. Itu perlu bahan itu perlu supaya dapat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang paling penting yang disampaikan adalah mari kita pahami fatwa itu hanya kesadaran untuk umat ini. Belum ada apa-apanya dari aspek itu. Kita berjuang supaya fatwa ini oleh pemerintah, oleh DPR menjadi referensi hukum di negara kita sebagai negara mayoritas umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya pikir kita sudah berada di penghujung dan kita nampaknya sudah satu suara ya. Kita ini punya daftar hadir, artinya semua yang hadir di sini menyatakan kesetujuannya. Nanti dalam rekomendasi kita utamanya adalah meminta klarifikasi atau tabayun tentang pendapat warisan anak di luar nikah. Sekitar itu ya. Itulah nanti rekomendasi yang mungkin disampaikan ke MUI Sumatera Utara. Yang tujuan utama adalah MUI Kota Medan. Baru dari berbagai macam pendapat dan masukan tadi, nanti kita akan telah lagi dengan beliau Ketua MUI Kabupaten. Yang paling menarik tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Qasim tentang perlunya yang diperbuat oleh beliau juga dan Ustaz Ahmad juga, perlunya kita membuat atau merekomendasikan undang-undang zina supaya segala di antara itu dan seluruh produk-produk hukum, produk-produk fatwa MUI sebagai diakui beradanya di dalam positif Indonesia. Bapak dan saudara-saudara, saya pikir demikian atau bagaimana Pak narasumber ada bisa sampaikan? Closingnya, penutupnya, kemudian ada bisa sampaikan? Mas, Pak. Baik, bapak-bapak, para asatidz, orang tua kami mengharapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Adik-adik dari mahasiswa, ada HMI, ada Himah, ada BI ya. Kami juga sungguh sangat terpanggil apa yang disampaikan dari Himah tadi ya kan. Jadi memang begitulah idealisnya mahasiswa. Tapi ketika mahasiswanya sudah berakhir, idealis pun agak memudar sedikit. Kenapa? Saya juga dulu begitu. Kalau ada demo saya paling depan. Tapi ketika sekarang tanya abang dulu yang di depan. Sekarang kok berubah sikap? Ini kan dulu begitu. Apa sih? Ayat tetap saya. Yang itu begitu kita berapa ayat seberapa? Tapi betul seperti tadi tawayyur akam, tawayyur azman. Jadi terima kasih kepada kita
Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Saudara, acara kita sudah selesai dan nampaknya ada pesan khusus dari panitia bagi kita sebelum beranjak meninggalkan tempat. Ada sedikit sebagai pengganti waktu. Tutup data. Enggak, ketuamu ini, Pak. Kami udah ribut di sini tuh. Hadir, nanti bisa sebagai bukti dari panitia. Ini tantangan kalian hari ini. Berikan pengganti uang transport. Demikian kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak lagi tuan. Si Boy mana bro? Perlu datang enggak? Kemudian peserta akan mendapatkan khutbah wilayah. Satu orang satu. Kamu enggak? Dia sudah lama.